Assalamualaikum Pak Sofyan. Waalaikumsalam, Bu Nur. Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah, Bu, luar biasa. Sehat sekali. Bagaimana Ibu? Alhamdulillah saya juga baik Pak. Ya senang sekali nih kita bisa bertemu, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Nah kira-kira Pak untuk pertemuan kita kali ini enaknya kita membahas tentang apa ya Pak? Topik apa yang mau Bapak bahas hari ini? Baik. Saya ingin membahas topik tentang ini, Bu, tentang pembelajaran di kelas saya. Oh ya, di kelas Bapak, tentang pembelajaran di kelas Bapak ya. Oke, kemudian tujuan Bapak dari sesi coaching hari ini itu apa ya Pak? Dari coaching di siang hari ini, saya berharap, Bu, mudah-mudahan nanti di akhir dari sesi coaching ini saya bisa mendapatkan sebuah solusi untuk permasalahan dalam pembelajaran di kelas yang saat ini sedang saya hadapi, Bu. Oh gitu, jadi Bapak sedang menghadapi satu permasalahan nih. Coba Pak, permasalahan apa sih yang sedang Bapak hadapi? Ya, Bu. Gini, Bu. Saya kan guru kelas 6, Bu. Saya guru kelas 6, mengajar di kelas 6. Nah, salah satu siswa saya ada yang namanya Jamil. Nah, Jamil ini salah satu siswa yang sampai sekarang dia belum lancar membaca, Bu. Sementara kita semua tahu bahwa Hmm, keterampilan membaca itu adalah keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh siswa, khususnya siswa di sekolah dasar kan, Bu ya. Nah, saya kan nanti sebentar lagi kelas 6 nih selesai. Jamil kan akan loncat nih, akan pindah ke jenjang berikutnya ke SMP. Nah, saya khawatir akan seperti apa Jamil di SMP kalau misalkan keterampilan membacanya di SD saja sudah tidak lancar gitu, Bu. Saya bingung nih, Bu, bagaimana hmm. kira-kira supaya Jamil bisa bisa lancar gitu, Bu, membacanya. Jadi Jamil belum lancar membaca, ya permasalahannya. Nah Pak, berdasarkan pengamatan Bapak, ya kira-kira apa penyebabnya Jamil itu tidak lancar membaca, Hmm, belum lancar membaca? baik. Gini, Bu, Mungkin dari dari yang saya keluarganya? Ya, dari yang saya lihat, dari saya amati, Jamal itu salah satu siswa yang boleh dikatakan agak agak over gitu, Bu ya. Agak agak Hmm, nakal kalau di kelas. Dia suka usil, suka jahilin temannya gitu. Dalam hal ini seperti yang mencari-cari masalah gitu, Bu. Nah, saya lihat, saya kemudian tanya-tanya, nah dapatlah saya sebuah informasi bahwa Jamil itu ternyata boleh dikatakan anak yang korban broken home, Bu. Jadi ibu bapaknya bercerai, bapaknya pergi entah kemana, kemudian ibunya kerja di kota. Nah, Jamil ini dari kelas 3 SD itu dititipkan di neneknya, yaitu di orang hmm, tua ibunya sampai sekarang seperti itu, Bu. hmm. Jadi Jamil itu keluarga broken home, Pak. Betul, Nah, iya betul. keluarganya jadi dia tinggal bersama neneknya. Mhm. Nah, kalau dari situ Pak kita identifikasi, nah kemudian dia di kelas itu begitu hiperaktif. Nah, kira-kira dia mencari pemenuhan kebutuhan apa yang mungkin di rumah tidak terpenuhi oleh dia, Pak, sehingga dia mencarinya di kelas di sekolah. Hmm, Menurut ya. Bapak apa? Kalau menurut saya berarti ini ya, Bu, ya, kebutuhan untuk mendapatkan kasih sayang mungkin, dan juga untuk mendapatkan perhatian, Bu. Karena, Hmm. seperti yang saya sudah katakan, sikap nakalnya, sikap jahilnya, sikap usilnya, seperti dia meminta perhatian saya, dia meminta perhatian dari teman-temannya gitu. Di balik ketidakmampuannya untuk membaca, dia menutupinya dengan perlakuan-perlakuan yang seperti itu, Bu. Jadi perlakuan Hmm. untuk meminta perhatian nih, saya mau diperhatiin mungkin gitu, Bu, ya? Iya. Nah, kira-kira Pak, karena Jamil tadi itu mencari perhatian, ya perhatian teman,
perhatian bapak gurunya di sekolah karena dia tidak mendapatkannya di rumah. Strategi apa yang tepat Bapak gunakan, nah untuk meningkatkan lancar membacanya Jamil, Pak? Oke. Ada sesuatu yang menarik Bu dari Jamil sebenarnya. Jadi Jamil itu Iya. salah satu siswa yang unik gini Bu, jadi Jamil kalau pembelajaran, seperti bahasa Indonesia gitu ya, tema dia kurang suka gitu. Tapi kalau pembelajaran di SBDP, seni budaya dan, keterampilan, kemudian khususnya untuk menyanyi Bu, dia sangat suka sekali Bu, sangat antusias kalau saya udah bilang, Mmm. "Sekarang kita belajar lagu Iya. ya," belajar nyanyi ya, itu sangat antusias Bu. Nah malahan kalau Mmm. misalkan ada kegiatan pentas seni gitu ya, ada kegiatan-kegiatan kesenian di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat, saya sering lihat Jamil itu tampil sebagai vokalis Bu. Jadi ada grup marawis gitu ya, Wah. marawis kan bahasanya bahasa Arab kebanyakan Bu ya, sholawatan, itu kan Iya. lumayan susah Bu untuk diingat gitu. Nah, saya mulai bertanya, ini Jamil tidak bisa baca, tapi dia bisa lancar, bisa jadi vokalis, dan bisa hafal tuh lagu-lagu tidak hanya dalam bahasa Indonesia, juga dalam bahasa Arab gitu Bu. Kan itu, unik sekali Bu ya. Iya, betul Pak, unik sekali dan mungkin ya Jamil juga memiliki bakat terpendam ya Pak, menjadi seorang penyanyi. Tapi kan repot juga ya kalau penyanyi tidak bisa membaca Nah, lirik ya. betul betul itu Nah, Ibu. kira-kira berkaitan dengan kesukaan Jamil mendengarkan musik, terus, tapi dia belum lancar membaca. Nah, kira-kira Pak, bisa nggak Bapak mencari, ide atau strategi yang berkaitan dengan, nyanyian mungkin, tapi terkait membaca? Coba idenya Bapak seperti apa? Mmm, gini Bu ya, saya sering tanya ke anak-anak, Jamil itu bisa bisa seperti itu bagaimana? Ternyata Jamil itu ketika di pengajiannya itu dia tidak diberikan teks Bu, tapi dia diperdengarkan lewat kaset, lewat musik Mhm. gitu. Jadi dia diperdengarkan 1 kali, 2 Mmm, kali, 3 iya. kali, nah baru dia hafal tuh, walaupun dia tidak bisa membaca Mmm, liriknya, tapi dia hafal. Nah, dari iya. sana saya mulai berpikir, kenapa tidak ya saya coba, kan untuk bisa membaca 1 kalimat itu kan terdiri dari beberapa kata, Bu, ya. Kata itu terdiri dari beberapa Iya. huruf. Saya mulai berpikir, kenapa Iya. tidak ya saya coba ajarkan huruf, ajarkan kata demi kata ke Jamil, tapi lewat lagu gitu, Bu. Misalkan lagu alfabet tuh yang Mmm. A, B, C, D, E, F, G gitu. Dari ketimbang saya harus teriak-teriak, "Jamil ini A seperti ini, B seperti ini," gitu mungkin, Bu. Saya mulai terpikir, "Ah, kira-kira seperti ini bagus kira-kira ya? Bisa nggak Nah, gitu?" iya kayaknya idenya itu bisa, Pak, karena dia kan lebih mudah mendengar lagu ya, lebih mudah menghafal lagu daripada tulisan. Nah, coba, Bapak coba ide tersebut, nah ya, semoga saja berhasil untuk kapan ya Bapak akan menerapkan, strategi. Iya, Bu. Iya, Bu, akan saya coba, Bu. Bapak, mau menerapkannya kapan, Pak? Menurut Bapak Mmm, waktunya? segera, Bu, segera mungkin. Besok saya akan coba, Bu. Saya akan coba besok Iya, atau waktunya waktunya di antara waktu istirahat gitu, Bu, sama di kurang lebih pulang sekolah mungkin ya, saya akan coba untuk dilatih dulu Jamilnya. Bisa nggak kira-kira? Hafal lagu, kemudian bisa jadi dibalik, Bu, ya. Kalau kalau anak biasa kan membaca dulu baru iya, iya. menghafal. Kalau Jamil kira-kira Iya, menghafal dulu iya, baru membaca gitu, Bu, ya? iya, ya, mhm, uniknya Jamil seperti itu ya, Pak. Iya, Oke, Bu. nah kira-kira, Pak, dalam penerapan strategi Bapak, tentunya kita membutuhkan kerjasama seseorang atau bantuan yang lainnya. Kira-kira siapa yang akan Bapak libatkan lagi, Pak? Dalam Eee, di kelas, di Jamil saya, sebangkukan dekatkan bangkunya dengan ada perempuan siswi saya namanya Gina, Bu.
kebetulan Gina itu salah satu siswa yang berprestasi, dia juga juara kelas di kelas saya, dan dia salah satu siswa saya yang sangat care, yang sangat peduli terhadap temannya, Bu. Dia suka membantu temannya, dia suka jadi kalau temannya bertanya dia selalu menjawabnya dengan baik gitu, Bu. Nah, saya akan coba bagaimana Jamil bisa dibantu oleh Gina namanya. Oleh Gina, Bu. Mudah-mudahan Gina bisa membantu Jamil nanti supaya bisa lancar membacanya gitu. Jadi ada teman. Selain itu, Gina juga, Bu, rumahnya berdekatan dengan Jamil. Jadi rupa-rupanya bisalah membantu tidak hanya di sekolah, mungkin di rumah juga bisa, Bu ya. Gitu, Bu. Dari strategi tadi ya yang Bapak ambil untuk Jamil itu adalah mengajarkan lagu ya, mengajarkan membaca tapi dengan lagu. Nah, kira-kira siapa aja Pak yang akan terlibat? Ya, baik, Bu. Untuk membantu saya untuk melatih Jamil, Bu, saya punya ide bahwa ada teman Jamil. Di kelas juga saya dekatkan bangkunya karena memang anak ini sangat care, Bu. Salah satu anak yang care, yang peduli terhadap temannya, yang senang kalau membantu temannya gitu. Namanya Gina, Bu. Namanya Gina. Gina ini akan selain dia anaknya care juga dia juara kelas, Bu. Nah, mudah-mudahan Gina bisa membantu saya untuk bisa melatih Jamil, menemani Jamil atau membersamai Jamil ketika pembelajaran atau ketika pelatihan untuk bagaimana bisa lancar membaca. Dan selain itu Gina juga rumahnya berdekatan, Bu, dengan Jamil. Jadi selain di sekolah, saya berharap latihannya tidak berhenti di sekolah, tapi bisa juga dibantu oleh Gina di rumah seperti itu, Bu. Ya, oke. Berarti Gina ya, Pak, yang akan membantu Bapak ya dalam melatih Jamil untuk lancar membaca. Kemudian seberapa sering, Pak, Bapak akan melakukan penerapan strategi ini pada Jamil? Baik. Saya akan coba, Bu, dua kali dalam sehari, yaitu di waktu sela-sela istirahat dan juga sesaat setelah pulang sekolah, Bu. Mudah-mudahan dengan apa seperti bermain gitu ya, bermain bersama lagu gitu, serasa tidak belajar tapi bermain dengan lagu padahal sedang berlatih membaca seperti itu. Dua kali, Bu, kurang lebih lah. Insya Allah akan saya terapkan 2 kali dalam satu hari, satu pembelajaran. Iya. Wah, 2 kali dalam sehari belajar dengan lagu, sepertinya itu akan sangat membuat Jamil bersemangat ya, Pak. Mudah-mudahan, Bu. Ya, berarti nah, dari coaching kita kali ini, percakapan kita kali ini, Pak, apa yang sudah Bapak dapatkan kira-kira, Pak? Ya. Alhamdulillah, Bu, dengan percakapan kita di hari ini, alhamdulillah saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang tadi saya sempat hadapi. Saya bingung sebenarnya tadi ketika akan melakukan coaching itu ya. Tapi alhamdulillah setelah selesai coaching ini saya mendapat pencerahan dan saya mendapat solusi dari permasalahan saya, dan mudah-mudahan saya bisa menerapkan solusi ini kepada Jamil, kemudian dibantu oleh Gina, dan hasilnya juga mudah-mudahan bisa akan memuaskan, Bu, akan sesuai dengan harapan. Mudah-mudahan. Iya. Nah, terkait hasil sendiri, Pak, hasil yang Bapak inginkan, seperti apa sih sesempurnanya gitu? Ya, mudah-mudahan Jamil bisa lancar, Bu, membacanya. Sebelum Iya. dia masuk ke sekolah, ke SMP, ya, sebelum dia masuk ke jenjang SMP, saya sudah berharap, saya mengharapkan Jamil itu sudah bisa lancar membacanya, Bu. Targetnya 1 bulan lah, 1 bulan saya rasa saya bisa melatih Jamil agar bisa lancar membaca, Bu. Oke, alhamdulillah semoga 1 bulan ini sudah terlihat progres dari strategi Bapak ini dan Jamil sudah bisa lancar membaca ya, Pak. Ya, Bu. Syukur sekali apalagi kalau dia sudah lancar membaca
dia pun bisa menyanyi. Siapa tahu jadi penyanyi terkenal Nah, ya, Pak. Nah, amin tetap amin Bu, semangat amin. dan dukung Jamil ya untuk Siap mengembangkan bakatnya, Bapak. siap Ya, siap Ibu. sama-sama. Terima kasih, Sip. semangat untuk melatih Jamil. Salam juga buat Gina. Ya, semoga semua berjalan sesuai harapan kita. Baik. Terima kasih Ibu, terima kasih sekali benar. Ya, sama-sama Bapak. Luar biasa.